Kita agak sedikit terlambat untuk mengembangkan lapangan migas non konvensional karena itu berada di lapisan shell, batuan shell itu yang kedap dengan air dan juga yang berada di lapisan batu bara ya yang dalam begitu. Nah, untuk lapangan migas non konvensional ini sebetulnya potensinya cukup besar di Indonesia. Namun memang produksinya cukup lama dan membutuhkan banyak sumurnya. Pada tahap awal itu nanti yang keluar adalah air ya. Setelah keluar air beberapa lama baru secara perlahan keluar hidrokarbon ya berupa gas maupun kondensat maupun minyak begitu. Nah, ini sedang dilakukan eksplorasi di Blok Rokan. Nah, mudah-mudahan hasil daripada eksplorasi ini bisa diketahui cadangannya secara pasti seberapa besar migas non konvensional ini potensinya. Namun memang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan migas konvensional karena memang karakteristiknya itu dia berada di lapisan batuan yang permeabilitasnya sangat kecil sekali dan untuk mengalirkan minyaknya itu sangat sulit sehingga diperlukan banyak sumur. Banyak sumur dan teknologinya adalah teknologi pemboran horizontal yang diameternya kecil begitu ya. Cuman memang di Amerika ini sudah berhasil bisa meningkatkan produksi sampai 6 kali lipat dan teknologinya terus maju. Jadi horizontalnya itu bisa sampai 300 feet saat ini ya. Nah itu yang diperlukan juga lahan yang cukup besar dan biayanya juga cukup besar. Namun ini kalau dilakukan secara besar, secara massal itu bisa menaikkan produksi minyak kita, tetapi diperlukan waktu yang cukup lama, kira-kira 5 sampai 10 tahun, bahkan sampai 15 tahun untuk mencapai puncak produksinya gitu. Jadi ini cukup cukup memerlukan waktu, eh, teknologi dan biaya serta lahan yang cukup besar sehingga diperlukan juga dukungan-dukungan insentif maupun perizinan di antara sektor-sektor terkait khususnya di sektor lingkungan hidup. Oke, baik. Tapi dari sisi mungkin minat investasi ataupun juga upaya begitu untuk tadi produksi Shell Oil ini sendiri juga ke depannya seperti apa? Apakah memang trennya sudah mulai mengarah ke sana juga? Tadi seiring yang Anda sampaikan bahwa ketika kita berkaca ya ke Amerika Serikat ini kan juga berhasil begitu untuk meningkatkan lifting migas mereka begitu. Tapi apakah dari kita memang tren investasi juga sudah mulai mengarah ke sana Pak Joksis, dan mungkin pengembangan untuk lapangan atau wilayah-wilayah lainnya selain Blok Rokan di mana saja begitu yang potensi akan dikembangkan untuk Shell Oil ini sendiri Pak Joksis? Ya sebetulnya banyak di daerah Sumatera dan di Kalimantan ya untuk yang migas non konvensional. Nah, sebetulnya dorongan-dorongan ke arah sana kalau dari Bapak Presiden sendiri sudah silakan agar produksi minyak dinaikkan dengan cara apapun gitu. Nah, artinya apa? Nah, apapun kebijakan yang untuk mendukung kenaikan produksi ini sudah dibuka oleh Bapak Presiden gitu ya. Dan Bapak Menteri juga sudah menyatakan bahwa diperlukan sistem fiskal yang lebih menarik bagi investor. Nah, jalan yang terbaik adalah kita bisa melihat negara-negara lain dalam menerapkan fiskal sistemnya untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Nah, yang paling menarik bagi kontraktor adalah yang win-win solution atau win-win profit begitu yang menarik bagi investor. Nah, kita lihat di negara mana yang paling banyak investor datang ke sana. Nah, itu bisa kita adop. Atau yang kedua adalah ya kita buka lelang fiskal termnya itu lelang wilayah kerja itu kita open tender. Jadi baik signatur bonusnya, termasuk splitnya, termasuk komitmen eksplorasinya itu kita buka. Nah, yang terbaik bagi negara di antara mereka itu akan menjadi pemenangnya. Ya. Jadi jangan kita menetapkan di awal fiskal termnya, tetapi fiskal termnya itu adalah kita buka di Oke. dalam tender wilayah kerja. Nah, nanti mereka suruh ngisi.
Mhm. Nah, yang menang nanti adalah yang menawarkan Siskaltem yang terbaik bagi negara. Nah, kita bisa membuka sistem macam-macam di berbagai negara, misalnya sistem PSC cost recovery, sistem gross split, maupun sistem royalty and tax, di mana di Amerika itu Siskaltemnya adalah sistemnya royalty and tax untuk oil and gas. Nah, di kita royalty and tax itu diterapkan di pertambangan, dan terbukti bahwa produksi batu bara kita tuh boleh dibilang salah satu terbesar di dunia, bahkan kita bisa ekspor 75% produksi batu bara kita. Nah, dia pakai sistem royalty and tax. Undang-undangnya sama gitu ya. Sekarang tinggal undang-undang dasarnya maksud saya adalah sama, pasal 33. Nah, itu juga bisa diterapkan di minyak dan gas bumi. Jadi kita buka semua sistem yang berlaku di dunia, kita buka. Nah, angka-angkanya itu silakan calon investor untuk mengisinya. Begitu, Mbak. Oke, baik. Nah, kemudian ketika kita lihat juga Pak Joksis begitu bahwa target 1 juta barel ini sudah mundur ke tahun 2032 begitu ya untuk lifting migas kita, dan di satu sisi ini kan artinya semakin mundur begitu ya, dan bahkan ada potensi juga mungkin tidak tercapai begitu. Tapi apa yang menjadi concern Anda berkaitan dengan hal ini begitu, dan apakah Anda sendiri juga cukup optimis bahwa target ini bisa dicapai di tahun 2032? Ya, ini tidak tercapai mundur karena yang dilakukan selama ini bisnis as usual ya. Mhm. Ngebor banyak. Nah, ngebor di lapangan yang sudah tua itu tidak akan bisa meningkatkan produksi. Bahkan nanti produksinya bisa cepat turun. Nah, ini terbukti kan, sudah ribuan sumur dibor, tapi tidak naik produksinya. Karena apa? Di dalam plan of development suatu lapangan, itu sudah ditentukan jumlah maksimum sumurnya untuk pengurasan yang maksimal. Nah, ketika lapangan itu sudah decline, ya, sumur bornya sudah sesuai dengan POD, ketika dia sudah mencapai peak, begitu dia mulai decline, apalagi decline-nya sudah cukup lama, kalau dibor ya naik sebentar, habis itu turunnya lebih cepat karena hukum Pascal itu berlaku, ya. Jadi kita ngebor 2 sumur, sementara sumur existing 3, maka yang 2 sumur ini akan produksi, tapi yang 3 sumur existing itu bisa turun. Nah, di total itu nanti jumlah 5 sumur produksinya dibandingkan 3 sumur sebelumnya, itu 3 sumur lebih besar karena tekanannya itu jadi semakin tersebar kemana-mana, sehingga produksinya itu tidak bisa meningkat bahkan gitu. Jadi yang bisa meningkatkan produksi untuk lapangan-lapangan yang sudah tua adalah salah satunya adalah dengan IOR. Ya, IOR itu macam-macam, termasuk fracturing ya. Teknologi fracturing untuk migas non konvensional itu bisa diterapkan juga di lapangan migas, lapangan minyak yang konvensional gitu. Jadi gitu. Jadi masih bisa, tetapi caranya tidak ngabisin uang banyak di pemboran, tapi Ya, habisin uang investasi di IOR gitu. Dan oke. pengembangan lapangan-lapangan yang sudah POD-nya sudah ada, diberikan insentif. Hanya 2 itu yang bisa menaikkan produksi. Tanpa itu, ya kita tidak bisa naik. Ya, kalau bisnis as usual terus yang dilaksanakan, saya pesimis 1 juta barel itu Oke. bisa tercapai. Jadi Tapi perlu kalau di luar itu, ya perlu upaya-upaya IOR dan insentif yang cukup eh, menarik bagi investor dan perizinan yang cepat begitu. Nah, itu satu jalan-jalan yang bisa untuk menaikkan produksi. Tanpa itu, ya akan turun terus produksi. Oke.